Santo, mana laporan bulanan yang saya minta kemarin? Maaf, Bu. Saya tetap berpendapat bahwa segala kegiatan produksi dan masalah manajemen berada di bawah kewenangan saya. Maksud Bapak? Selama ini, Pak Jayus sendiri tidak pernah mempertanyakan hal itu. Pak Jayus mempercayakan hal pegawai dan produksi pada saya. Pak Santo, tapi sekarang saya yang memimpin di perusahaan ini. Apa Bapak belum membaca surat edaran tentang aturan baru di perusahaan kita? Bahwa semua kegiatan laporannya harus masuk ke meja saya. Saya juga keberatan. Anda telah mengubah peraturan perusahaan tanpa persetujuan Pak Jayus. Baik. Kalau begitu semuanya telah menjadi jelas. Di dalam peraturan perusahaan juga dijelaskan bahwa setiap pegawai yang merasa keberatan dan tidak bisa memenuhi peraturan perusahaan dipersilakan meninggalkan perusahaan paling lambat 3 hari. Anda memecat saya? Tidak, tapi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda keberatan dan tidak bisa mengikuti peraturan perusahaan. Saya tidak mengira Anda berani bersikap itu pada saya. Pak Jayus sendiri tidak pernah melakukan itu pada saya. Sebelum rapat kita lanjutkan, saya persilakan kepada siapa saja yang merasa keberatan dengan peraturan baru. Sebab saya hanya bisa bekerja sama dengan orang yang bisa menghargai peraturan baru yang saya buat demi kebaikan perusahaan ini. Kalau Papa tahu kamu memecat Pak Santo, dia pasti akan sangat marah. Papa tidak pernah punya pandangan sempit seperti kamu, Rian. Kamu nggak tahu kan apa yang terjadi di perusahaan? Karena itu kamu tidak mau memahami sistem yang saya terapkan. Kosong. Kamu tidak benar-benar ingin memecat Pak Santo kan? Jawab pertanyaanku. Kita lihat saja nanti. Kamu pikir saya cuma main-main dan tidak berani mengeluarkan dia hanya karena dia pegawai senior? Hah? Kamu tidak bisa bertindak semau kamu. Saya bisa melakukan apa saja yang saya anggap benar. Sayangnya aja kamu suamiku. Andai kata kamu cuma pegawai, barangkali kamu orang pertama yang saya pecat, Rian. Apa kamu bilang? Hah? Coba kamu ngomong lagi. Saya tampar kamu. Apa-apaan nih? Ren, jangan Ren. Randy. Randy, kan apaan sih? Rita, ngapain kamu? Ya apalagi yang dicari pimpinan direksi kalau bukan mencari berita hangat. Iya nggak? Kamu? Berarti aku Rati, maaf. Saya Sudahlah, Nit. Aku telah salah menilai kamu. Aku pikir kamu temanku. Tapi ternyata kamu cuma wartawan gosip murahan. Rati. Kita sudah mendapatkan berita yang paling menghebohkan untuk edisi minggu depan. Ya nggak? Loh, ada apa sih? Tolol kamu. Aku telah salah menilai kamu, Nit. Tadinya aku anggap kamu adalah seorang sahabat. Tapi nyatanya kamu cuma seorang wartawan gosip murahan. Saya minta maaf. Seandainya kamu jelaskan sebelumnya, tentu saya akan lebih hati-hati. Dia itu sahabat saya. Nggak pernah terfikir dalam benak saya untuk mengambil keuntungan dari dia. Mana pernah saya tahu kalau kamu punya sahabat. Karena semua orang mengenal kamu sebagai wanita keras yang selalu menomorsatukan profesi di atas hal lain.
Seandainya kamu jujur dan mengakui persahabatanmu dengan Rati, tentu hal ini tidak akan terjadi. Kamu mau salahin saya? Gara-gara kamu pasti Rati benci sama saya. Naluri seorang wartawan, sulit bagiku melewatkan momen yang begitu bagus. Apalagi Rian anak seorang pengusaha yang sangat terpandang. Tentu sangat menarik kan kalau diangkat jadi berita. Tinggalkan saya. Kamu cuma bisa bikin onar aja. Kamu gak ada gunanya. Sekali lagi saya minta maaf. Karena kamu kehilangan sahabat. Jangan mengasihani saya. Kamu pikir saya perlu sahabat? Untuk apa kamu melamun di kantor sampai malam begini? Kalau bukan menyesali kejadian tadi. Akuilah Nita, kamu takut kehilangan sahabat. Iya kan? Saya tidak butuh siapa-siapa. Papa, saya nggak sependapat. Apa? Saya tidak sependapat dengan Rati kalau Pak Santo itu harus dipecat. Kenapa begitu? Pak Santo itu orangnya baik, Pak. Dedikasi terhadap kerjaannya juga bagus dan dia cukup lama mengabdi di perusahaan kita. Iya kan? Jadi, kenapa? Ya, Gitu saya ya? nggak setuju aja. Kalau Ratih bagaimana? Menurut kamu gimana? Pak, kelihatannya Rati udah mulai menyadari bahwa semua yang dia pikirkan atau yang dia kira-kira itu belum tentu benar. Iya kan, Rati? Sekarang yang kamu anggap teman ternyata jadi lawan. Sebaliknya juga gitu, yang kamu anggap lawan bisa jadi teman. Reaksinya Ratih kok aneh tadi ya? Kamu lihat enggak? Mama rasa sih dia sengaja mengalah buat si Rian. Si Rian itu kan suaminya. Ya, tapi sifat dia tidak begitu. Saya tahu Ratih kok. Dia tegas dan berani membela prinsip yang dia anggap benar. Tapi papa jangan lupa, dia kan seorang wanita. Di kantor dia boleh punya suara. Tapi di rumah, tetap aja dia seorang istri. Itulah sebabnya dia memilih untuk tidak menentang si Rian. Aku mau keluar sebentar. Gak bisa, Rian. Sebentar lagi kita akan mengadakan rapat produksi. Dan kamu harus hadir. Tunda aja lah rapatnya. Aku mau ketemu Bella. Sampai kapan sih kamu bisa mendahulukan kepentingan perusahaan daripada perempuan itu? Sampai aku menikahi Bella dan membahagiakannya. Dan kamu sendiri. Lebih baik kamu temui sahabat kamu. Supaya dia nggak keburu menulis berita tentang pertengkaran kita. Benar kan? Kadang-kadang urusan pribadi itu memang lebih penting daripada urusan kerjaan. Bu, surat edaran rapat siang nanti sudah saya siapkan. Tolong ditandatangani supaya bisa segera saya edarkan. Gak usah. Rapat hari ini saya tunda. Jadi Ibu ingin saya mengikuti kegiatan Pak Rian?
Iya, saya ingin kamu buat laporan lengkap kemana dan dengan siapa saja putra Pak Jayusman itu pergi. Baik, Bu. Katanya dia punya affair dengan seorang artis. Wah, itu bisa jadi berita menarik, Bu. Rupanya kamu belum berhenti juga memata-matai keluargaku. Ratih, Aku datang ke sini untuk memohon sama kamu. Tapi kelihatannya permohonanku akan sia-sia. Rat, saya jelasin dulu semuanya ya. Duduk yuk. Kamu sudah terlalu banyak tahu soal kehidupan pribadiku, Nita. Itu memang salahku. Karena aku terlalu percaya sama kamu. Kamu keliru, Ratih. Saya benar-benar ingin jadi sahabat kamu. Saya cuma ingin membantu kamu lepas dari suami kamu yang kurang ajar itu. Sekaligus mendapatkan berita hangat untuk majalahmu, ya kan? Demi Tuhan, Ratih, saya nggak pernah punya niat buruk sama kamu. Kamu adalah orang pertama yang saya anggap sebagai sahabat saya, Ratih. Jadi begitu cara kamu memperlakukan seorang sahabat. Pantas saja kamu tidak punya teman. Ratih, sekarang aku tahu siapa kamu, Nit. Kamu pikir cuma kamu aja yang bisa menyelidiki kehidupan pribadi orang. Kamu betul-betul wanita berhati besi, Nita. Ditakuti dan haus kekuasaan. Kamu tidak punya perasaan. Dan sekarang aku tertipu. Ratih, itu nggak benar, Ratih. Silakan kamu cetak gosip murahan itu. Dan nikmati hasil kerja keras kamu. Omset majalahmu pasti akan meledak dengan berita yang menghebohkan itu. Biar kamu puas. Ratih! Iya, oke. Sibuk, Bram? Loh, masih di sini Pak Santo? Kalau mengikuti perasaan, saya tentu sudah keluar dari sini. Tapi kemana saya akan pergi? Perusahaan mana sih yang mau menerima saya? Pak Santo, pengalaman kerja Pak Santo itu lebih dari cukup. Saya yakin masih banyak perusahaan yang mau menerima Pak Santo. Maksud kamu? Begini Pak Santo, siang ini saya ada janji makan siang dengan seorang teman. Dia pernah bilang pada saya bahwa dia akan merekrut pegawai-pegawai terbaik dari Jaya Rian Bersaudara. Siapa dia? Pak Cipto. Pak Cipto? Pak Cipto kan sejak dulu menganggap perusahaan kita ini saingannya. Ya, itu kalau Pak Santo mau. Pak Santo boleh ikut dengan saya. Saya yakin Pak Santo. Pak Santo tidak akan menghadapi perempuan yang sok tahu itu lagi. Rani, tolong panggilkan Pak Bram ke ruangan saya sekarang ya. Baik, Bu. Masuk. Pak Bramnya mana? Pak Bram sedang keluar makan, Bu, dengan Pak Santo. Makan siang sama Pak Santo. Selamat siang Pak Cipto. Pak Santo. Pak Bram, Pak Santo. Saya benar-benar merasa mendapat kehormatan bisa bertemu dengan orang-orang kepercayaan Pak Jayusman. Pak Cipto, Pak Santo ini sudah puluhan tahun ikut membangun perusahaannya Pak Jayus. Ya, kalau begitu mestinya sekarang Anda sudah duduk di jajaran direksi dong.
Justru sebaliknya. Kesempatan itu malah diambil alih oleh perempuan sadis itu. Mantunya Pak Jayus. Sungguh sangat tidak adil. Dan yang lebih tidak adil lagi, Pak Cipto. Perempuan itu berusaha mengambil alih pekerjaan Pak Santo. Dan berusaha mencari-cari kesalahan Pak Santo. Supaya Pak Santo ini mengundurkan diri. Iya kan Pak Santo? Iya. Mari. Iya. Ya, terima kasih Pak. Mari Pak Santo. Ya. Pak Santo jangan khawatir. Untuk orang sesenior Bapak, pintu perusahaan saya selalu terbuka. Saya? Ya. Terima kasih, Pak. Datang kapan saja Pak Santo merasa siap meninggalkan Jaya Rian Bersaudara. Tapi jangan lupa, bawa semua file yang Bapak simpan. Maksud Bapak? Kita ini manusia biasa, Pak. Wajar kalau kita punya naluri untuk balas dendam. Saya pikir normal kalau Pak Santo membalas perlakuan yang tidak adil yang telah Bapak terima. Dengan sedikit, ya katakanlah, pengkhianatan. Berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk kamu hari ini? Ya, 17 juta. Lumayan kan? Betul kan? Seperti yang saya katakan. Dia pasti akan mengabulkan segala permintaan kamu. Ya, aku cuma agak berlagak sedikit ngambek aja buat ngedapetin cincin ini. Saya rasa cincin ini terlalu berat untuk jari-jari kamu yang manis itu. Jangan. Kebetulan besok saya ada taruhan besar. Dan saya butuh modal. Kalau kamu gak keberatan, cincin ini akan saya... Silakan. Kalau perlu ambil ini semua. Ambil. Dan nikmati semua jerih payahku. Dasar pemeras. Di depan Rian kamu bisa ngerengek seperti ini. Dan dia bertekuk lutut. Tapi tidak di depan saya. Saya sudah tahu kartu kamu. Kalau saya buka suara, maka karier kamu akan hancur. Dan kamu akan kembali ke tempat pelacuran itu. Jingan kamu. Kalau kamu mau ikut, cepetan sedikit. Saya sudah mau pulang. Kamu bisa duluan. Kamu masih mau sok sibuk? Iya. Apa kamu mau nunjukin sama semua orang kalau kamu tuh seorang pekerja yang keras? Saya ada janji makan malam. Sama siapa? Sama sahabatmu si pemimpin redaksi yang haus gosip itu. Iya. Rian, saya tidak mau membicarakan soal Lita lagi. Jika dia tetap memuat berita itu, saya juga bisa membantahnya. Saya bisa mengadakan konferensi pers atau menuntut balik majalah itu. Iya, terus gimana dengan foto-foto pertengkaran kita? Pertengkaran soal biasa dalam perkawinan. Kamu tahu apa yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan, mereka bisa mendapatkan rekaman adegan mesra kamu dengan Bella. Masuk? Ibu panggil saya? Ya, saya ada perlu sebentar dengan Pak Bram. Kalau gitu saya tunggu di luar saja. Ya. Saya akan keluar makan malam dengan Pak Bram. Apa? Iya, kamu boleh pulang. Rati, kamu ini aneh.
Waktu itu kamu bilang kamu curiga sama Bram. Sekarang malah kamu ajak makan malam. Mau kamu apa sih? Iya, kejahatan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Permisi. Tolong bilang sama papa dan mama, aku nggak bisa makan malam di rumah. Pak Bram, saya akan menahan stok barang yang ditolak oleh Pak Fuad. Tapi untuk apa, Bu? Bukankah sebaiknya kita jual saja dengan harga murah daripada barang itu menumpuk di gudang? Barang itu banyak, Bu. 10 ton. Saya tahu, dan saya yakin Pak Fuad juga tidak akan melakukan produksi tanpa material kita. Dan tidak ada perusahaan lain pun yang bisa menerima permintaan sebanyak itu selain perusahaan kita. Maksud Ibu? Pak Bram, tidak ada yang salah dengan produksi kita. Pak Fuad hanya mencari alasan yang kita belum tahu pasti apa kira-kira motifnya. Pak Bram, apa Pak Bram tahu sesuatu? Saya cuma membantu menjual stok yang menumpuk. Baiklah, kalau memang betul-betul tidak tahu, saya akan selidiki sendiri apa motivasi Pak Fuad dan siapa orang di belakangnya. Pak Bram kelihatan lain malam ini. Apa nggak enak badan? Enggak, Bu. Atau mungkin grogi diajak makan atasan? Iya, mungkin juga. Baiklah, barangkali besok kalau kamu sudah lebih tenang. Dan kalau kamu sudah ingat sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Tolong informasi kamu, kapan saja. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Misi Pak, Ada apa? ini ada yang mau jual cincin ini. Cincinnya bagus. Tekan saja harganya. Dia pasti butuh uang. Tapi Pak, saya masih ingat betul. Kemarin cincin ini baru kita jual. Maksud kamu? Saya jadi curiga. Kenapa cincin ini bisa ada pada pria itu? Padahal kemarin anaknya Pak Jayus baru membelikannya untuk teman wanitanya. Tapi kenapa sekarang bisa ada pada pria itu? Kalau begitu tanyakan saja harganya yang pantas. Alamatnya dan KTP. Nanti tanyakan pada keluarga Jayusman. Baik Pak. Masuk. Selamat siang Bu. Maaf Bu, Ibu Mita ingin ketemu. Suruh dia masuk. Mita silakan Bu. Kamu lagi. Izinkan saya bicara sebentar sama kamu, Rati. Silakan. Saya mengerti, Rati. Kamu pasti marah dan menuduh saya mengkhianati persahabatan kita. Tapi saya cuma ingin kamu percaya sama saya. Kamu satu-satunya sahabat saya yang saya miliki. Belum pernah saya merasa tersentuh dan setulus ini sama orang lain. Tulus katamu. Kamu cuma memanfaatkan aku untuk mendapatkan berita tentang keluarga Jayusman. Dan kamu bilang itu tulus. Bukan salah kamu menuduh saya begitu. Semua orang mengenal saya sebagai wanita tangan besi yang tidak punya perasaan. Tapi semenjak saya kenal dengan kamu, saya merasa sebuah arti persahabatan itu. Saya kasihan melihat nasib kamu, Rati. Kamu gak perlu kasihan sama saya. Tapi kasihani diri kamu sendiri. Selamanya kamu akan hidup sendirian. Rati,
suami kamu berselingkuh dengan seorang artis panas. Sekarang kamu nggak perlu menunggu lagi. Semuanya sudah jelas. Kalau kamu butuh seorang pengacara untuk mengurus perceraian kamu, saya siap. Sekarang kamu percaya sama saya. Saya menyelidiki kehidupan kamu bukan untuk kepentingan majalah saya, tapi supaya mata kamu terbuka dan keluar dari penderitaan ini. Aku tidak perlu foto ini. Aku sudah tahu semuanya. Jadi, kamu bisa gunakan foto-foto itu sebagai berita utama di majalahmu. Kenapa kamu nggak lakukan? karena saya tidak ingin kehilangan sahabat saya. Papa di mana, Bi? Ada di kamar, Non. Dokter Trisno baru meriksa Tuan. Papa nggak sakit kan? Kenapa? Baik-baik saja kok. Biratmi bilang Papa habis diperiksa sama Dokter Trisno. Memeriksa rutin, biasa. Gimana keadaan di kantor? Rian, ada yang Papa mau bicarakan. Ada apa nih, Pak? Tadi, Papa dapat tagihan dari toko perhiasan. Tagihan atas namamu. Sudah Papa bayar, tapi sekarang ingin tahu. Dari mana kamu berani mengambil keputusan untuk mengeluarkan begitu banyak uang untuk barang macam apa? Coba apa? Saya... Mungkin itu hadiah perkawinan adik saya yang pernah kamu ngomongin tempo hari, ya kan? Masa kamu lupa sih? Kamu bilang katanya kamu mau ngasih hadiah yang berharga untuk adik saya. Kalau sewaktu-waktu bisa digunakan, ya kan? Iya. Iya. Maaf, Pak. Kami ke kamar dulu ya. Yuk. Rati, terima kasih ya. Kamu udah menyelamatkan saya di depan Papa tadi. Nggak usah berterima kasih. Anggap saja itu suatu pertolongan bisnis. Maksud kamu? Ya, saya tahu untuk siapa kamu belikan perhiasan itu. Gini aja, lebih baik kamu bayar pertolongan saya dengan kerja keras di kantor. Ya, kalau perlu lembur. Kamu? Satu lagi, saya rasa kamu harus pinjam kembali barang dari Bella untuk kamu tunjukkan sama Papa. Biar Papa nggak curiga sama kamu. Itu sih soal kecil. Tapi kenapa kamu meminta aku untuk lembur di kantor? Itu karena kamu telah berhutang sama saya atas pertolongan tadi. Ya, kecuali kalau kamu mau Papa tahu untuk siapa uang sebanyak itu kamu habiskan. Kamu mengancam aku? Rian, saya berusaha menyadarkan kamu dengan nasihat. Tapi ternyata gagal. Jadi sekarang jangan salahkan saya kalau saya sekarang menggunakan ancaman.
Masa iya Rian membelikan perhiasan semahal itu untuk hadiah perkawinan Nina ya, Pak? Ya, kata Ratih begitu. Saya nggak mengira kalau Rian punya perhatian sebesar itu pada keluarga Ratih. Kamu percaya? Papa percaya nggak? Ya barangkali ini hanya firasat, tapi enggak. Ratih berbohong untuk menyelamatkan muka suaminya. Saya yakin sekarang ini juga mereka lagi bertengkar soal kenapa dan untuk siapa Rian beli perhiasan semahal itu. Kenapa Papa punya pikiran sejelek itu? Ya. Karena hari ini selain menerima tagihan yang banyak, saya juga dapat laporan. Laporan apa? Ada seorang yang telah menjual kembali sebuah cincin yang kemarin dibeli oleh Rian untuk teman wanitanya. Teman wanitanya? Ya, teman wanitanya. Selain itu artis brengsek itu siapa lagi? Papa? Cepat atau lambat, Ratih pasti akan tahu tentang hubungannya Rian dan kekasihnya itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya nggak tahu. Rian? Selamat pagi, sayang. Tumben pagi-pagi sini. Emangnya kamu nggak pergi ke kantor? Aku perlu bantuan kamu, Bella. Hah? Bantuanku? Nggak salah kamu. Aku mau pinjam cincin yang waktu itu saya beli untuk kamu. Buat apa? Ceritanya panjang, Bella. Yang penting kamu nggak keberatan, kan? Posisi saya sangat berbahaya, Pak. Bu Rati mulai curiga bahwa selama ini saya membantu Bapak. Apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Kelihatannya sudah saatnya saya bekerja untuk Bapak. Maaf, Bram. Saya baru saja menerima Pak Santo. Dan Anda tentu tahu, Pak Santo itu gajinya tidak kecil, Bram. Maksud Pak Cipto? Ya, anggaran perusahaan saya saat ini tidak memungkinkan menerima pegawai baru. Dulu Bapak pernah janji pada saya, kalau pintu perusahaan Bapak selalu terbuka buat saya. Itu dulu, sebelum kamu memperkenalkan Pak Santo pada saya. Dengar, Bram. Kamu akan lebih berarti bagi saya kalau kamu tetap berada di perusahaan Pak Jayus. Lalu kenapa Bapak menerima Pak Santo? Ya, itu karena Pak Santo bersedia membawa sejumlah file penting yang bisa saya gunakan untuk memukul jatuh perusahaan kalian. Jangan takut, saya tidak akan melupakan janji saya. Tapi untuk sementara waktu, bertahan saja di sana. Sampai saya punya kesempatan untuk memecat Pak Santo. Memecat Pak Santo? Ya. Saya pikir Bapak membutuhkan dia. Sebentar lagi dia tuh akan pensiun. Lagi pula saya cuma butuh informasi dari dia. Begitu semuanya saya dapatkan, saya akan pecat dia. Saya akan tendang dia. Nah, setelah itu, kamu boleh bergabung dengan saya. Bagaimana? Adil kan? Semuanya baik-baik saja kan, Ma? Iya. Kamu udah lama sekali nggak pernah kirim kabar ke sini. Bagaimana keadaan kamu sama Rian sekarang? Kami semua baik-baik saja kok. Cuma pekerjaan di kantor banyak sekali. Oh, jadi kamu benar-benar membantu di perusahaannya Pak Jayu sekarang? Iya, tapi kan cuma sementara. Sampai kesehatan Papa benar-benar membaik. Iya, Mama selalu mendoakan supaya Pak Jayus cepat sembuh. Biar kamu nggak usah kerja.
Kalau kamu sesibuk ini, kapan kamu mau kasih cucu buat Mama? Mama bisa aja. Oke deh, kalau gitu Mama tunggu kedatangan kamu di Bandung. Suami kamu juga ikut kan ya? Iya, saya dan Rian akan datang seminggu sebelum pernikahan Nina. Oh ya, Mama kalau perlu apa-apa, telepon saya aja ya. Dah. Ibumu pasti kecewa karena aku nggak bisa ikut ke Bandung. Kamu sudah dapatkan cincin itu dari Bella? Belum. Dia bilang dia lupa naruhnya di mana. Alasan. Kamu mau tahu nggak yang sebenarnya? Cincin itu sudah dia jual dan uangnya dia pakai untuk foya-foya. Nggak mungkin. Bella selalu menyimpan dengan baik semua pemberian saya. Kalau memang dia bisa menyimpan dengan baik, kenapa bisa hilang? Ah, udahlah. Aku akan cari cincin lain yang kira-kira nilainya sama dengan tagihan itu. Maaf Bu, saya cuma mau mengingatkan Bu Nita sudah menunggu di lobi. Baik, saya segera ke sana. Rati, kau masih berhubungan sama wartawan gosip itu ya? Dia bukan wartawan, tapi dia pengacara. Kebetulan aja dia memimpin majalah Draft Hukum. Bedanya apa? Coba kamu pikir dong. Apa sih yang dia udah lakukan terhadap kita? Saya heran banget sama kamu. Kenapa sih kamu masih ngeladenin? Saya juga heran sama kamu. Kamu juga masih ngeladenin Bella setelah apa yang dilakukan pada rumah tangga kita. Itu karena saya mencintai Bella. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ya udah, kalau gitu kan sama. Saya juga membutuhkan Nita. Kalau saya jadi bercerai sama kamu, saya butuh pengacara yang betul-betul tahu kehidupan saya. Wah. Makanan sudah siap ini. Sedap. Mana Nina? Sedang makan malam di rumah calon mertuanya. Oh. Nggak terasa waktu berjalan terus. Dulu Rati, sekarang Nina yang mau menikah. Tinggal Heru dan Hendra. Sudah ada kabar dari Hendra? Ya, dia akan segera pulang untuk menghadiri pernikahan Nina. Syukurlah. Kapan rencananya dia pulang? Mas tentu harus menjemputnya ke Jakarta kan? Saya nggak mengerti. Kenapa Pak Santo menyebarkan gosip itu pada karyawan? Kamu yakin? Iya. Soalnya hari ini semua karyawan menanyakan langsung pada saya. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan dan bermaksud mengundurkan diri. Tidak mungkin Santo berani berbuat itu. Lagi pula, untuk apa dibikin isu bahwa perusahaan akan bangkrut? Makanya sekarang saya lagi selidiki, Pak. Berarti kamu tuh nanganin perusahaan udah kayak detektif aja. Selidikin inilah, selidikin itulah. Dari yang saya pelajari, dunia bisnis tak ubahnya seperti perang. Untuk itu, kita perlu strategi. Apalagi kita sudah tahu siapa musuh kita. Kamu Cipto. Cipto bukan musuh sepadan dengan kita. Kamu yakin kamu bisa mengatasi dia? Mudah-mudahan. Itu hadiah yang kamu beli untuk Nina. Mana? Papi ingin lihat. Besok aja deh, Pak. Sekarang kan udah malam. Pokoknya Papa nggak usah takut. Barang itu saya simpan di tempat yang aman kok. Kalau kamu yang menyimpan, ya baguslah.
Aman. Oh ya, Papa mau saya buatkan wedang jahe. Tunggu sebentar ya, saya siapkan. Thank you.